Selamat menyaksikan. Maaf saudara-saudara. Eh, eh, Saudara-saudara, saya datang kemari untuk berpidato. Suatu hal yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya. Sebab pidato bagi saya adalah sebuah kesaksian daripada melemparkan pepesan kosong. Ya, apalagi sekarang saya berpidato di hadapan saudara-saudara kaum intelektual yang sering nongol dalam televisi negeri. Saya hanya orang kecil, orang desa yang tidak memiliki referensi tentang politik. Jangan keras-keras. Dan tolong jangan katakan kepada yang tidak hadir. Saya tidak suka politikus. Mereka itu kaum mencela-mencela. Tidak ada logika yang lurus. Dari namanya saja, poli artinya banyak, dan tikus, ya tikus yang banyak. Saudara-saudara mau dipimpin oleh serombongan tikus. Pendidikan menurut saya. Apa? Sudah saya bilang jangan keras-keras. Nanti saya bisa diciduk. Nah ini soal ciduk menciduk. Saudara-saudara mungkin sudah tahu. Pada tahun 1965, tepatnya bulan Desember, kira-kira usia saya waktu itu mungkin 20 tahun. Saya semestinya sudah tamat SMA pada waktu itu. Karena keluarga kami miskin, saya terpaksa putus sekolah. Waktu itu saya memang diajak untuk rapat-rapat bagaimana caranya mendapatkan tanah sawah kami kembali. Sawah kami diambil oleh para tuan tanah. Sedangkan orang tua saya hanya menjadi buruh di bekas sawah miliknya sendiri. Mereka sengaja menjerat kami dengan hutang, lalu mencuri periuk nasi kami. Malam itu, saudara, hujan gerimis dan lolongan anjing begini.
Saya baru saja menyulut rokok jagung saya. Dan tiba-tiba serombongan orang berpakaian hitam dengan krewang di punggungnya membekuk saya. Saudara antek-antek PKI, saudara kami tangkap. Saat itu, saya baru sadar bahwa nyawa saya di ujung tanduk. Waktu itu saudara, tuduhan ini seperti vonis. Bapak-bapak, pasti saya tangkap. Pasti bukan saya dimaksud, Pak. Saudara-saudara, saya pikir tindakan saudara sama seperti tindakan saya. Saya harus menolak tuduhan menjadi antek-antek PKI. Sebab terus terang saya memang pernah diundang menjadi anggota Partai Komunis itu. Tetapi saya menolak. Urusan saya sangat pragmatis. Saya hanya ingin tanah untuk hidup. Dan yang terpenting adalah saya tidak mau terlibat urusan politik, Pak. Bapak sudah tangkap. Nama saudara ada di dalam daftar. Saudara benar bernama Teller. Pak! Nama saya Meller, Pak! Pak! Nama saya Meller! Mau Meller, kek! Teller, kek! Saudara sudah lanjut kami tangkap. Pantang bagi kami mengembalikan barang yang telah kami ambil. Barang! Saudara-saudara, bagaimana mungkin seorang manusia yang memiliki aturan seperti HAM bisa makan seperti barang? Begitulah zaman ini, saudara. Penangkapan seorang anak manusia disamakan seperti memungut kerikil di tepi jalan. Saudara, di malam yang gelap, saya digiring ke sebuah tempat. Kepala saya ditutup dengan baju yang saya kenakan. Kemudian membawa dalam truk dan membawa saya kemari. Waktu dijerumuskan seperti bangkai anjing yang dibuang ke kali. Saya baru sadar bahwa lantai saya pijak penuh dengan genangan darah. Di atas, saya kira di sebuah balkon terdengar geram suara tentara. Dan sepanjang para tentara berbaris mengambil posisi pada balkon. Saya diam-diam berdoa, mengucap rasa syukur. Sebab mati bagi saya adalah peristiwa yang sakral. Belum sempat saya membuka mata saya, saudara, tiba-tiba perondongan peluru menghujani kami. Semuanya panik. Karena mereka tidak menyangka secepat itu mereka menjemput ajal. Dengan tenang, saya berbalik di sebuah room.
kemarau saya. Saya melihat banyak dari mereka yang terkapar. Beginikah caranya mencapai cita-cita adil dan makmur itu? Beginikah politik itu? Orang-orang yang tidak mengerti politik seperti saya dibantai seperti anjing. Apakah saudara-saudara yakin kelas petani seperti saya dapat mengancam kekuasaan? Apa yang kami mengerti tentang kekuasaan? Saya tidak tahu siapa yang berkuasa, apapun ideologinya, karena saya cuma mau hidup. Tidak saya duga. Drum di mana saya akan selamat? Ditolong oleh guru dan begini meledak. Dan api menjilat memunggung sampai ke atap. Dan saya terbakar, saudara. Badan saya terasa panas. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan kecuali berteriak, berhak tembak saya walaupun saya tidak rela, tapi izinkan saya mati dengan cara beradab. Tembak saya matikan. Saya roboh. Saya tidak bisa melanjutkan cerita ini. Tiba-tiba ingatan saya menghilang. Begitulah saudara-saudara. Ya, sebenarnya saya banyak sekali ingin bercerita kepada saudara-saudara, tapi saya tidak pernah diberikan kesempatan. Dan pada akhirnya saya datang ke dalam tubuh saudara saya ini, yang tidak lain tidak bukan adalah saudara bungsu saya. Tolong sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya ini. Semoga ia bisa selamat dan tidak mati konyol seperti saya.